Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan Bahtiar Karim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 20222101775. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang apa itu kepemimpinan, fungsi dan juga jenis kepemimpinan serta pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan kita di dalam lingkup karyawan dan juga mahasiswa. Selain itu, nanti di akhir saya akan memberikan salah satu sosok pemimpin yang saya idolakan, yang mana beliau ini mempunyai beberapa prestasi yang meliputi kepemimpinan itu. Secara definisi, kepemimpinan menurut para ahli itu adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi, mengarahkan dan memotivasi individu atau kelompok agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dari definisi ini jelas bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang individu yang bisa mempengaruhi sebuah kelompok dalam suatu instansi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya seperti halnya kalau di dunia kerja itu manajer, di situ individu dari manajer tersebut mempunyai keahlian untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu dari sebuah perusahaan atau instansi. Untuk fungsinya sendiri, kepemimpinan mencakup berbagai aspek termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Jadi seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas dan mengukur hasil kinerja. Selain itu, kepemimpinan juga melibatkan kemampuan untuk memotivasi tim, mengambil keputusan yang tepat dan membangun hubungan yang baik dengan anggota organisasi. Jadi dari definisi yang telah disebutkan tadi, kepemimpinan punya fungsi yang banyak. Di antaranya di sini adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sebuah alur dari manajemen sebuah perusahaan. Dari definisi dan juga fungsi yang telah saya sebutkan tadi, kepemimpinan dapat disimpulkan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita individu dan juga kehidupan di sebuah perusahaan atau strategi yang ada di dalamnya. Di situ harus melibatkan sesosok pemimpin. Pentingnya kepemimpinan di sini disebabkan dalam sebuah perusahaan atau instansi itu sendiri, di dalamnya ada beberapa hal yang mencakup perencanaan, pengorganisasian yang di dalamnya itu membutuhkan seorang pemimpin untuk mengarahkan berbagai aspek tadi untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Jadi dengan adanya pemimpin di situ dapat diharapkan menjadi seorang motivator di dalamnya bagi para karyawan yang mengarahkan kondisional dalam sebuah perusahaan dan juga bisa menjadi fasilitator dalam komunikasi antar karyawan. Di situ juga bisa. Baik, itu saja mungkin pembahasan dari teori kepemimpinan yang meliputi definisi, fungsi dan juga pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang salah satu sosok yang saya idolakan, yang mempunyai gaya pemimpinan transformasional, visioner dan juga inklusif. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ditandai dengan gaya transformatif dan fokus pada persatuan umat Islam serta perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gaya pemimpinan transformasional sendiri merupakan gaya pemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini jelas bahwa beliau dengan gaya transformasional yang diterapkan ini bukan sekedar menyuruh atau mengajak belaka, tetapi beliau juga mencontohkan
perbuatan sehingga para umat Islam waktu itu, diantaranya anggota-anggota NU, di situ bisa termotivasi untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Yang kedua, gaya kepemimpinan dari beliau merupakan gaya kepemimpinan visioner, di mana beliau memiliki visi yang jelas tentang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kesejahteraan umat Islam yang menjadi landasan perjuangan NU. Jadi gaya kepemimpinan beliau bukan gaya kepemimpinan yang sekedar tahu memimpin, tetapi di dalamnya beliau juga menjadi seorang yang visioner, di mana beliau punya planning terhadap pendidikan umat Islam pada waktu itu dan kesejahteraan umat Islam pada waktu itu serta ke belakangnya, dengan adanya beberapa visi yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri, dan beliau selaku pendiri dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Untuk yang ketiga, gaya kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan inklusif, di mana beliau mampu merangkul berbagai kalangan termasuk ulama, santri dan masyarakat umum dalam upaya membangun NU sebagai organisasi yang kuat dan berpengaruh. Jadi beliau tidak pandang bulu dari status ekonomi, status nasab atau apalah gitu. Beliau bisa merangkulnya, baik itu dari kalangan orang umum, kalangan para ulama, kalangan para santri. Beliau bisa merangkulnya dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dari beliau ada 3 gaya di sini. Yang paling mencolok yaitu yang pertama, gaya transformasional, visioner dan juga inklusif. Oleh karena itu saya mengidolakan beliau, karena beliau ini selaku cerminan dari umat-umat Islam yang ada di Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya seputar dari teori kepemimpinan yang berisi tentang definisi, fungsi dan juga pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan kita, serta contoh dari salah satu tokoh yang ada di Indonesia yang saya idolakan dalam cara kepemimpinannya. Baik, itu sekian dari saya. Saya sendiri Ahmad Sofyan Bahtiar Karim dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 20222101175, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.